Jika ada harta yang hilang dari pemiliknya, maka jenis harta tersebut tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan pertama, harta yang tidak terlalu diperhatikan di tengah-tengah manusia, seperti cambuk, roti, buah, dan tongkat. Barang-barang tersebut boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya tanpa perlu mengumumkannya. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was-saut wal habl wa asbahuhu yaltaqituhu ar-rajulu yantafi'u bihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada kami pada tongkat, cambuk, tali, dan yang semisalnya yang ditemukan oleh seseorang, yakni dia boleh mengambil manfaat darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keadaan kedua, sesuatu yang bisa menjaga diri dari binatang buas yang kecil, baik itu karena ukuran tubuhnya yang besar, misalnya unta, kuda, sapi, dan bigol, hewan hasil percampuran antara kuda dan keledai, atau karena hewan itu bisa terbang, misalnya berbagai jenis burung, atau karena cepat larinya, misalnya kijang, atau karena hewan itu bisa membela dirinya dengan taringnya, misalnya berbagai jenis macan. Maka barang temuan dengan jenis seperti ini haram untuk diambil, walaupun dengan tujuan untuk diumumkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang unta temuan. Malaka walaha ma'aha sakauha wahidha'uha taridul ma' wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man akhadha dhallata fahuwa dhallun." Barang siapa yang mengambil hewan temuan, maka dia adalah dhal, salah. Makna lafadz dhal di sini adalah muhti, orang yang melakukan kesalahan. Dalam hadis di atas, Nabi SAW telah menghukumi bahwa unta temuan tidak boleh diambil, bahkan hendaknya dibiarkan untuk mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya. Digolongkan ke dalam hewan-hewan dengan jenis di atas, perkakas-perkakas yang besar seperti periuk besar, kayu, besi, juga sesuatu yang bisa menjaga diri sendiri dan hampir-hampir tidak akan hilang serta berpindah dari tempatnya. Barang-barang seperti itu haram untuk diambil, sama seperti hewan-hewan yang ada di atas tadi. Bahkan barang-barang tersebut lebih layak untuk tidak diambil daripada hewan-hewan tadi. Keadaan ketiga, harta yang hilang itu adalah dari jenis harta yang ma'ruf, seperti uang, barang-barang kebutuhan, dan sesuatu yang tidak aman dari binatang buas yang kecil, misalnya kambing, anak unta, dan anak sapi. Maka barang temuan jenis ini, jika orang yang menemukannya merasa dirinya bisa amanah terhadap barang tersebut, dia boleh mengambilnya. Barang temuan ini ada 3 jenis. Hewan-hewan yang bisa dimakan seperti anak unta, kambing, dan ayam. Maka jenis yang seperti ini mengharuskan bagi orang yang menemukannya untuk melakukan salah satu dari 3 perkara berikut yang dipandang paling baik bagi pemilik hewan itu. Dia boleh memakannya, tetapi ketika itu dia sudah memiliki simpanan uang untuk menggantinya bila pemiliknya datang. Dia boleh menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualan itu untuk diberikan kepada pemiliknya setelah datang dan menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut. Memelihara hewan tersebut dan mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaannya, tetapi dia tidak boleh memilikinya. Pemiliknya harus mengembalikan biaya pemeliharaan itu jika datang dan mengambil hewan tersebut. Sebab Nabi SAW berkata ketika ditanya tentang kambing temuan, "Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhi'ab." Ambillah, sesungguhnya kambing itu bisa jadi untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah kambing itu lemah, bisa terancam mati dan berputar pada salah satu dari 3 keadaan, yaitu antara diambil olehmu
atau saudaramu atau dimakan oleh serigala. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis yang mulia tersebut, dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil kambing temuan. Dan jika pemiliknya tidak juga datang, maka kambing temuan itu menjadi milik orang yang menemukannya. Dia diberi pilihan antara memakan kambing itu dalam keadaan dia sudah memiliki simpanan uang untuk menggantinya bila sewaktu-waktu pemiliknya datang, atau menjual kambing itu dan menyimpan hasil penjualannya, atau membiarkannya, yakni memeliharanya, tidak dimakan atau juga tidak dijual dan mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaannya. Para ulama sepakat bahwa jika pemiliknya datang sebelum kambing itu dimakan oleh orang yang menemukannya, maka pemiliknya berhak mengambil kambing itu. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan illa ar-Rahman.